Halo teman-teman, alhamdulillah saya udah sama teman sekolah saya Masya sekaligus Allah. idola saya Ustadz Enggak lah. Irfan yang Masya Allah. Haji Arafat, Masya Siap, siap. Allah. Saya punya ini segmen di konten saya Ustadz, Siap. namanya Baca Rita Santai. Baca Rita tuh bahasa Ternate artinya ngobrol santai. Oke, jadi kita pengen ngobrol tentang beberapa hal, pokoknya tentang kehidupan kita lah, gimana cara kita kembali kepada Allah. Nah, luar biasa Ustadz, terima kasih sudah Ya mau Allah. ngobrol sama saya. Iya Ustadz, kadang tuh ketika kita tinggal di ibu kota nih, godaan banyak banget Ustadz. Nah, gimana sih cara kita untuk membentengi diri kita supaya godaan-godaan yang Masya Allah luar biasa besar ini bisa kita blok gitu Ustadz? Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman Hmm. kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang paling pertama, bentengi diri kita dengan niat. Niat karena Allah, Allah nanti jaga kita. Ihfadillah yahfazka. Jaga Allah, nanti Allah jaga kita. Niat itu emang sekeren itu ya, Haji Arafat. Iya. Benar seperti yang tadi ditanyain, kalau hidup di ibu kota ataupun di kota-kota besar tuh tidak mudah, banyak tantangan, banyak godaan juga. Bismillah, karenanya kita harus minta tolong terus sama Allah untuk menjaga niat kita tetap lurus cari ridhonya Allah. Niat itu sebagai pondasi awal. Tapi dia juga harus dijaga. Dijaganya dengan apa? Amal solih. Kita mau nggak mau harus maksain beramal solih. Karena nggak ada amal solih yang bisa terlaksana kecuali Iya. awalnya kita emang berusaha untuk maksain, ya nggak sih? Dipaksain dulu, Iya. lama-lama setelah terpaksa, terbiasa, terus jadi karakter, ya kan? Jadi emang harus dipaksain ya Ustadz, Dipaksain, amal amal soleh baik itu tuh ya? dipaksain, karena kalau kita nggak maksain amal soleh, kita nggak beramal. Terawih Iya. maksain, sholat Iya. paksain, semua kebaikan tuh awalannya adalah ya kita memaksakan kebaikan itu untuk kita laksanakan. Setelah itu barulah jadi terbiasa, jadi kebiasaan, jadi habit, jadi karakter. Karakter tuh udah melekat banget nih di orang ini. Oke, kalau dia weekend pasti dia ada di majelis ilmu, udah jadi karakternya dia, karena emang udah jadi habit yang naik tingkat, yaitu karakter. Iya. Itu cara kita untuk satu, pondasinya dengan niat. Yang kedua, mau nggak mau kita paksain untuk beramal salih. Kota-kota besar banyaklah akses-akses menuju kajian-kajian, majelis taklim. Pasti bisa untuk kita akses 1-2 kajian. Agendakan dalam sepekan itu hadir kajian minimal 2 kali. Syukur-syukur bisa setiap hari kajian. Kalaupun nggak bisa hadir secara live, kan kita bisa dengerin lewat online. Salah YouTube. satunya kajian subuh syuruknya Wah, Ustadz Masya Irfan. Allah. Setiap ba'da subuh live Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Facebook, alhamdulillah. Di alhamdulillah. 4 platform, mudah-mudahan kita bisa belajar bareng. Itu Ya, sih bukan gimana-gimana, tapi tempat kita belajar bareng. Mudah-mudahan kita juga bisa siap, jadi istiqomah di sana. siap. Harus dipaksain amal soleh itu. Apalagi tinggal di kota besar, distraksinya cukup juga besar, godaannya pun juga sama besarnya. Belum lagi kadang-kadang waktu yang cukup banyak kita habiskan di jalan, membuat Benar. kepala penat. Itu Iya. adalah hal yang keniscayaan, tapi kita mesti refresh aja. Di Iya. refreshnya caranya adalah mendekat ke Allah. Karena saat semua matematika dunia itu kayak udah nggak ada hitungan-hitungannya, nggak Iya. ketemu, ya udah pakai cara yang paling ampuh, yaitu caranya Iya. kembali ke Allah. Kadang kita punya mental transaksional gitu Ustadz sama Iya. Allah, kayak ini gue di ibadah, tolong dong bantu gitu. Iya. Kayak itu gimana sih Ustadz, sorry, yang bener tuh harusnya kayak gimana mental kita sama Allah gitu? An ta'budullaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu ibadah karena seperti seolah kamu melihat Allah, kalau tidak maka yakini Allah mengawasimu. Allah selalu memantaumu. Kita transaksional dalam arti, oh saya udah ngasih 1 harus dibalas 10 nih. Iya. Kalau kita harapannya hanya sekedar harapan dunia, ya cuma itu aja yang pasti nanti akan kita dapatkan. Tapi kalau kita harapkannya ridho Allah tuh lebih luas. Siap. Jangankan 10, Allah bisa balas dengan yang berkali-kali lipat daripada 10 itu kok. Jadi maksudnya menempatkan mental kita untuk tidak transaksional itu seperti apa Ustadz? Kalau bisa jaga keikhlasan dari awal, benar-benar kosongkan semuanya kecuali ya Allah, saya cari ridhomu. Ya Allah, saya benar-benar mau Engkau ridhoi apapun yang sedang aku ikhtiarkan dalam kebaikan ini. Kalau kita terlalu transaksional, ujung-ujungnya
bisa jadi akan kecewa sebab kita Ya. terlalu berharap untuk dapatkan feedback dari dunia. Padahal kita lupa, sujud aja udah rezeki yang sangat luar biasa. Padahal kita lupa, sahabat yang solih, teman yang solih itu istimewa luar biasa. Gimana gimana kita melihat konsep sujud itu sebagai rezeki, Ustaz? Maksudnya itu bagi kebanyakan orang ya Biasa aja ya, ya kayak, ah mungkin ya hal yang udahlah, biasa atau mungkin kebetulan kita lagi jauh aja dari Allah, ya terus kayak menganggap aktivitas itu kayak hal yang biasa. Gimana kita melihat itu sesuatu yang sangat berharga, sebuah rezeki yang luar biasa gitu? lagi-lagi Nabi yang pernah bilang, rokatan, rokaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar aja, dia lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Kalau kita belum pernah sampai pada titik ngerasain, oh dunia dan semua isinya itu bisa dikalahin sama sholat fajar, pelan-pelan, banyak-banyak doa. Banyak-banyak minta tolong sama Allah supaya hati ini terus dijaga dalam keimanan sampai iman itu yang kita pakai sebagai kacamata untuk kita melihat. Karena Siap. bener yang tadi, hidup yang serba transaksional ini yang Iya, dikit-dikit ya saya dapat apa, karena kan kita dikit-dikit hubungan sama manusia terus, Ustaz. ya Kadang kita menempatkan konsep hubungan sama manusia dan kita Allah tuh tempatkan juga. kita iya, analogikan sama gitu. Iya, Jadi gimana cara lurusin pikiran kita ketika kita berhubungan dengan Allah sama berhubungan dengan manusia, oke ini batasannya, sekarang it's time for me to send a message or, get the blessing from Allah gitu, gimana caranya, Ustaz? bener yang Nabi bilang, innamal a'malu binniyah. Titik utamanya itu ada Niat. di niat. Nah, Ketika seseorang itu mau beramal, melakukan sesuatu. Kalau kita hari ini ngerasa kayaknya transaksional dengan manusia setiap hari dilakukan sama Allah Azza wa Jal bakal kebawa terus juga. mhm, Allah sebenarnya juga nggak ngelarang itu kok. Bahkan dalam oke, Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana. Barang siapa yang meminjami Allah pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik itu dia bersedekah, berinfak, berwakaf, berzakat. mmm, Allah pasti balas dengan balasan yang jauh lebih baik. Dan memang ada ya beberapa hadis, riwayat, ayat yang langsung spesifik tuh siapa yang sholat subuh, sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan dunia dan sisi. seisinya. Juga ada yang barang siapa yang sedekah satu Allah balas 10. Itu Quran surah Al-An'am ayat 160. Ada yang Quran surah Al-Baqarah 261. Sedekah satu atau berbuat baik infak satu Allah balas 700 kali lipat. Ada yang bahkan lipatan yang tak terhingga. Ya itu nggak apa-apa juga. Contoh misalkan juga siapa yang sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahalanya. Masya Di Allah. Masjid Nabawi 1.000. Kalau di Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000. Itu kan angka-angka yang memang kita juga boleh. Iya, Untuk kita menjadikan itu sebagai motivasi semangat kita dalam beramal. Dan Islam memang kayak gitu kok. Al-jaza min jinsil amal. Amalanmu itu nanti dibalas sesuai dengan kadar perjuanganmu, kadar siap siap effortmu. siap. Transaksional kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak selalu melulu akan salah Iya ya pandangannya atau konotasinya. iya, Kecuali yang negatif terus artinya yang mmm, dikit-dikit kita tuh selalu bawa tentang perkara dunia. Padahal Nabi bilang kan, "Faman kana hijratuhu," siapa yang dia ngelakuin sesuatu itu mmm, berhijrahnya lid dunia untuk karena dunia. iya, Yusibuha yang dia kejar, awi imra'atin yang kihwa atau karena perempuan yang mau dia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dia cuma dapat itu aja. siap, Jadi kembali lagi batasannya apa, titiknya di mana? Niat. Niat iya, jadi pondasi yang paling kuat untuk membedakan itu semuanya. Kata para ulama, ada amalan besar jadi kecil gara-gara mmm, salah niat. Ada amalan kecil jadi besar gara-gara gara-gara niat, niat. oke. Jadi niat itu emang Ji pondasi dan kuncian banget itu niat memang. itu kayaknya memang harus tertutup antara kita dengan Allah aja ya, Iya, dan tidak ada yang tahu kecuali iya, dirinya sama Allah. jadi entah orang lain mau berasumsi apa tentang kita, ya itu urusan mereka gitu ya, Iya. Ustadz, ya? Selama yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, yang Allah inginkan, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mmm. teladankan, lakuin. Iya. Kadang kan orang bilang, apa namanya, "Selama gua nggak ngerugiin lu," Nah, kayak gitu gimana tuh Ustadz melihatnya? Kan selama gua nggak ngerugiin lu, ya gua boleh-boleh aja ngelakuin ini. nah, Kayak itu kayak gimana tuh Ustadz? selama tidak merugikan orang lain. Iya. Tapi kalau ternyata yang dia lakukan merugikan diri sendiri, Allah juga punya Oke. aturannya. Oke, ini menarik Ustadz. Jangan kamu masukkan dirimu ke dalam tahlukah, kebinasaan. Jangan kamu buat dirimu itu ada dalam kebinasaan.
Artinya kan kita Oke. juga nggak boleh memudaratkan diri kita sendiri. Apalagi Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. Jangan memudaratkan diri sendiri, jangan memudaratkan orang lain. Jadi kita konsepnya dalam Mhm. Islam itu bukan hanya sekedar yang penting gue nggak ngerugiin lu kok, ya terserah gue dong, hidup gue. Iya, Dalam Islam itu hidup sesuai dengan maunya Allah, bukan maunya kita. Karena siap. kalau kita punya keinginan, orang lain punya keinginan, keinginan kita berbeda, ya saling terserah satu sama lain. Tapi saat semuanya itu berpatokan pada keinginannya Allah, Allah punya mau, Allah punya keinginan, maka keinginan Allah lah yang mesti kita indahkan. Siap. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan sekedar ya terserah gue, hidup-hidup Iya, gue nggak ngerugiin lo. Tapi kita juga harus ngelihat apakah ini madarat buat kita. Kalau madarat hindari, karena Nabi bilang la darar wala dirar. Jangan datangin madarat untuk diri sendiri ataupun memudaratkan orang lain. siap. Berarti kalau kita niatkan, misalnya saya nge-gym untuk Ya, kesehatan, makan makanan sehat, berpuasa untuk sirkulasi pencernaan lancar, itu udah dapat pahala, Ustadz? udah dapat pahala. Karena diniatkan untuk menjaga diri gitu ya? Betul. Apapun yang kita lakukan, satu, untuk kebaikan, dua, mencari ridho Allah, tiga, memperkuat keimanan, yang keempat, menambah semangat dalam ibadah. Itu nanti ujung-ujungnya kebaikan semua. Fitness. Kenapa fitness? Supaya saya bisa bangun sholat malam. Iya, Supaya alhamdulillah tulang-tulang saya kuat. lebih kuat. Sehingga saya bisa berdiri sholat lebih lama dan segala macamnya. Itu boleh banget. Iya ya, Apalagi Rasulullah SAW juga menganjurkan kita juga untuk tadi ya, melatih fisik kan. mhm, Salah satunya ayatnya ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat terakhir ayat iya, 200. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah kamu, wasabiru, kuatkan lagi kesabaranmu, warabitu. Rabitu artinya berjaga-jaga di medan jihad. Berjaga-jaga kan ini butuh persiapan. iya, Persiapan fisik, persiapan mental, persiapan strategi, iya, persiapan psikologi, dan segala macam persiapan itu kan juga termasuk diantaranya persiapan fisik. Rabitu. siap. Berarti daripada kita niatin misalnya nge-gym biar gue pamerin di Instagram badan gue keren, mending niatinnya yang udah untuk menjaga untuk Untuk kesehatan, untuk beribadah iya, kepada Allah untuk ya? ibadah kepada Allah. Dapat Nah, dua-duanya ya? benar. Namun demikian juga nggak apa-apa kalau Oke, memang kita mau posting di Instagram menunjukkan, "Ini loh muslim iya, juga ada loh badannya yang iya, six pack, yang iya, bagus," gitu ya. Tentu tanpa ada pelanggaran syariat di dalamnya. siap. Supaya menyemangati, "Yuk jaga kesehatan, yuk Iya iya, bodybuilding," dan segala macam. Misalkan iya, demikian, itu juga nggak dilarang dalam Islam selama nggak ada pelanggaran syariat. iya, it's okay ya gitu ya. Oke Ustadz, saya penasaran sama tadi balik lagi terkait niat dan ikhlas. Kadang kita salah mengkonsepsikan arti ikhlas. Ikhlas tuh sebenarnya kayak gimana sih Ustadz? Sederhananya yang mungkin dengan bahasa yang sederhana yang bisa Ustadz sampaikan ke teman-teman. Ikhlas itu mengosongkan apa yang ada di dalam dada kecuali hanya untuk Allah semata. Susah Sederhananya kayak susah gitu. banget dong Ustadz. Bener-bener ngosongin semuanya. Nggak ada makhluk, nggak ada manusia, nggak ada pujian, nggak ada komentar-komentar, nggak ada like. Pokoknya orang yang ikhlas tuh punya ciri yang kentara kuat. Dicaci tidak membuatnya tumbang, dipuji tidak membuatnya terbang. Mau manusia mencacinya, menghujatnya, dan semua hal-hal buruk mungkin itu bisa datang, dia tetap lakuin aja Susah kebaikan. susah banget dong Ustadz, Ya emang ikhlas. nggak mudah. Emang Berarti nggak mudah. Makanya nggak ada ikhlas yang perfect gitu Ustadz. Kalau kalau misalnya kita harus kosongin semua itu kayak menurut saya kecuali pribadi Allah. iya, menurut saya pribadi kayak sangat berat nggak sih Ustadz? Makanya kan Gimana ikhlas cara? itu butuh latihan. Oke. Dia butuh latihan. Dia bukan satu kali tiba-tiba kita harus bisa ikhlas Hmm, sempurna begitu. Tapi dia kan butuh latihan kan. iya. Dari hari ke hari dia butuh pembiasaan, dia butuh diulang-ulang, dia butuh Hmm, repetition, latih diri untuk tetap ikhlas walaupun godaan riya tetap datang, iya. godaan komentar, pujian Itu dia manusia Ustadz, tetap datang. itu dia Tetap Ustadz. dia bukan nyari pujian manusianya, dia mencari Allahnya. Makanya kan Iya, mengkosongkan khalas itu kan artinya kosong. Khalas. oke. Mengosongkan apa yang ada di dalam dada dari yang awalnya boleh jadi adalah mencari komentar, pujian, like, subscribe, followers dan segala macam dikosongkan semuanya cari Allah aja. Nanti Allah Oke, siap. yang akan memenuhi selaksa kebaikan-kebaikan itu. Dan ikhlas tuh bonusnya banyak. Kalau kita udah cari Allahnya, gampang bagi Allah mendatangkan Oke. makhluknya kah, hartakah, duniakah, dan Hmm, semua gemerlapnya, followers kah atau apa itu terserah Allah aja. Yang penting tugas kita adalah ikhlas cari ridhonya Allah. Hanya itu aja. Dan ikhlas siap. dalam bahasa yang lain adalah biasanya menjaga semua dari apa amal saleh yang kita lakukan itu semata memang untuk Allah.
Orang-orang yang ikhlas tuh gampang diciri. Salah satunya adalah tadi yang dibilang di awal, dipuji dia nggak terbang, dicaci dia nggak tumbang. Siap. Karena pujian itu nggak akan, menurut dia tuh kayak pujian tuh ya nggak membuat dirinya lantas menjadi yang lebih baik gitu. Siap. Kecuali dia memperbaiki amal baiknya lagi. Dan cacian juga nggak akan membuatnya terhina di hadapan Allah kalau ternyata memang dia lakukan kebenaran dan Allah mencintainya. Sekalipun mungkin manusia Siap. sedikit ada yang nggak suka misalkan. Lagi tugas kita kan bukan mencari agar manusia semuanya senang Iya, sama kita, karena itu nggak mungkin. nggak mungkin, Kata Ustaz. Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kalau kamu cari ridhonya semua manusia itu nggak mungkin. Itu hal yang sulit dicapai. Iya, Tugas kita memang cari ridhonya Allah. Selama yang kita lakukan memang untuk Allah dan cari ridhonya Allah, semua akan Allah hadiahkan hal terbaik di hidup kita insya Allah. siap. Nah, ini terakhir Ustaz. Masih bersangkutan dengan konsep ikhlas. Kita kan hidup di Jawa nih Ustaz, kita Betul. besar 6 tahun di Jogja, kemudian Ustaz juga tinggal di Wonosobo, kita bersinggungan dengan banyak orang Jawa yang mana sorry to say kita hidup di Jawa tuh banyak orang yang nggak enakan Ustaz. Nah, nggak enakan ini kan kadang bertentangan dengan ikhlas nih Ustaz. Saya disuruh bos, oh karena ini bosnya gue nggak enakan gue harus ngomong iya gitu. Padahal sebenarnya gue berat juga. Nah ini sehari-hari tuh kita menghadapi kayak begini Ustadz. Apalagi masih budak-budak korporat, Waduh. masih apa namanya level-level istilahnya umbi-umbian lah kalau kita pakai apa namanya kata-kata orang sekarang gitu. Gimana Ustadz cara cara menghadapinya Ustadz? La ta'ata lil makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan untuk makhluk atau kita nggak boleh taat pada makhluk kalau memang urusannya bermaksiat kepada Allah. Kalau memang isinya adalah isi perintahnya atasan, orang yang di atas kita itu ngajak kepada kebaikan, taat, silakan. Tapi kalau udah mulai menjurus kepada yang tidak baik, dicukupkan, dihindari sejauh-jauhnya. Sulit ya, karena memang kadang kita adalah, mungkin bisa dikatakan tadi ya, kita adalah staff atau kita punya atasan yang memang beliau punya wewenang-wewenang untuk memerintah kita. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta tolong sama Allah agar kita juga diberi kesempatan untuk bisa menolak dengan cara yang baik. Insya Allah itu Berarti jadi opsi. ada dua subjek di sini sebenarnya. Ketika kita menjadi bos Ya, dengan ketika kita menjadi pemimpin dengan ketika menjadi staffnya gitu ya. ya. Jadi jangan Kalau kita yang dititipi amanah memimpin, ya, ajak kepada yang baik. jangan semena-mena juga ya. Ya, Ya, ada porsinya ya. masing-masing Ketika sehingga Allah, tidak zolim juga. Ini betul. masuknya bisa konsep zolim juga ya Ustaz ya. Iya, Kalau misalnya berlebihan terus kayak ya ininya juga susah nolak staffnya karena iya, hidupnya bergantung sama pekerjaan ini juga iya. gitu. Makanya kan Iya. salah satunya adalah kalau memang Allah amanahkan menjadi pemimpin, mudah-mudahan kita menjadi pemimpin yang juga ngajak kepada yang baik. Siap. Kalaupun kita sedang diamanahi Allah menjadi staff, mau tidak mau mudah-mudahan kita juga bisa menjadi staff yang baik, mendedikasikan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Karena Nabi Siap. juga bilang, kata Nabi, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba idza amila amalan ayyutqina, yang dia totalitas dalam pekerjaannya, Oke. totalitas dalam melangsungkan apapun yang di requestkan oleh pemimpinnya selama bukan maksiat kepada Allah. Jadi apa pesan terakhir buat orang-orang yang nggak enakan Ustadz? Untuk yang tidak enakan, ya enakin aja lah. Enakin Pesannya aja, gitu aja. siap. Yang nggak Oke. enakan, enakin aja lah. Hidup ini untuk dinikmati. Siap. Kan Allah aja berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Kalau kita itu hidup, kita dapat bi fadlillah. Fadl keutamaan dari Allah. Rahmatihi karena rahmatnya Allah. Fa bidzalika falyafrahu. Ya udah, senang aja. Seneng aja. Yang senang, yang gembira, yang tenang, yang nyaman. Insya Allah itu jadi ladang kita dapat pahala jariah juga. Yang tidak enakan, tidak selamanya buruk, tidak enakan juga ada baiknya juga. Nggak enakan untuk ngerepotin orang, nggak enakan untuk kita nanti ngecewain orang, itu baik juga buat kita. Siap. Namun demikian, hidup ini untuk dijalani, untuk dinikmati, untuk disyukuri. Oke. Nikmati, jalani, syukuri. Jadi tadi kita udah bahas niat, ikhlas, cara menikmati hidup dan bekerja gitu ya Ustadz. Ustadz, thank you banget. Ini Berkah Haji Arafat. momen Insya yang Allah. sangat luar biasa Luar buat biasa saya. ini Bisa sahabat punya kami nih, luar teman biasa. yang menjadi
Enggak salah lah, satu sama orang aja. yang berdampak lah buat Sama anak-anak aja muda sama di aja sama Indonesia. aja ya Allah, sama Amin. aja. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton tayangan Siap. ini Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan dunia Amin. akhiratnya, Allah bahagiakan dunia akhiratnya, Allah panggil ke Amin. Mekah, Madinah berhaji berumrah, Amin ya Allah Allah. beri yang terbaik dunia akhirat. Siap. Barakallahu fikum. Tahun ini umroh sama Hastur. Amin. Amin. Oke. Thank you. Bye-bye. Barakallah.